Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah allafa bainana wa allafa baina qulubina fa asbahna wa amsayna bi ni'matil iman wa bi ni'matil ikhwan. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib, isya dan salat tarawih salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan telah meninggalkan kita di 10 malamnya dan sekarang sudah masuk ke malam ke-10 ya. Tanpa terasa 9 hari Ramadan sudah bersama kita, dan itu artinya kita kembali merefleksi dan mengevaluasi kembali amalan terbaik apa yang kita sungguh berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di 9 harinya, dan tentunya ini menjadi pemacu untuk kita menyemangatkan diri, bukan kendor, karena intinya Ramadan itu di akhir-akhirnya, di pertengahan lalu kami masuk di akhirnya. Dan inilah tempat orang-orang yang kemarin kita jelaskan, orang-orang la'allakum tattaqun, itu berhubung untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya bahwa ini tentang bagaimana tatkala salat ya yang 5 waktu itu ya diselang juga dari setiap harinya salat 5 waktu, lalu diselang dengan Jumat dengan Jumatnya, lalu Ramadan dengan Ramadannya, mukaffiratun dunahunna. Maka dari setiap amalan salat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa. Begitu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, maka Rasulullah SAW itu bisa menghapuskan, bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa yang mana dosa-dosa itu tergolong dosa-dosa yang benar. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua orang ini kita jadikan momentum sebagai pembelajaran, sebagaimana di malam-malam sebelumnya kita menyampaikan bahwa dari setiap amalan kita ya jangan sampai kita menjadi orang yang begitu besar ya atau begitu yakin dengan amalan-amalan yang kita lakukan, merasa yang paling soleh, merasa yang paling benar, merasa yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika bisa saja amalan itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah karena rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini dan kesempatan ini ada sebuah kisah dari seorang ulama yang ahli hadis di zamannya, termasuk tabi'in, yakni Ibnu Abi Hisham. Ibnu Abi Hisham ini adalah seorang ulama muhadditsin yang beliau menulis hadis ya berjumlah ribuan. Satu ketika beliau keluar dan dari rumahnya dan kembali lagi ke rumahnya dan menemukan rak daripada kitab-kitabnya itu hadis, tanpa tersisa satu buku daripada kitab-kitab atau tulisan-tulisannya. Seketika itu dia langsung mengambil kertas dan keluar dari rumahnya dan melihat di depan rumahnya itu ada rumah tetangganya yang ada penerangannya. Ya, kalau mungkin di zaman dulu menggunakan lampu yang dari minyak, nah petrobang seperti itu, dia melihat seperti itu di beranda depan rumah tetangganya. Lalu dia sepenuhnya langsung mengambil penanya dan menulis hadis itu kembali, mengulang ya, karena ingatannya, hafalannya kuat ya. Buku atau kitab yang hilang di dalam rumahnya di raknya tadi itu ditulis kembali oleh beliau ya, Ibnu Abi Hisham. Dan kalau beliau menulis, karena saking keenakannya menulis, sampai mendapat 50.000 hadis yang beliau tulis kembali. Baru dia ingat bahwa penerangan itu adalah punya tetangganya, dan dia belum sempat izin kepada yang mempunyai rumah dan yang mempunyai penerangan atau lampu tersebut. Apa yang dilakukan beliau? Beliau langsung menuju laut ya, membawa hadis yang ditulis atau diulang tulis dari berjumlah 50.000 hadis, dan itu dihadirkan di dalamnya. Karena beliau khawatir bahwa itu bisa subhat, karena tidak bisa mengizinkan hati-hatinya tentang subhat, hati-hati tentang hal-hal yang dibenci dan diharam
diharamkan Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya adalah beliau belum sempat izin kepada pemilik rumah. Seandainya pun belum izin ataupun beliau tidak izin, orang yang mempunyai rumah mungkin akan senang sekali karena itu seorang ulama besar. Ya, akan ada kehati-hatiannya. Ya, walaupun sudah mendapatkan ulang menulis 50.000 hadis itu, beliau hanyutkan dan dibuang di dunia. Maka ini ibrah yang kita ambil adalah hati-hati tentang hal yang subhat. Begitu juga dengan sesuatu amalan kita yang kita mempunyai keyakinan dia besar, keyakinan kita bahkan ya terkadang dia menjadi sesuatu amalan yang menurut orang lain itu besar, ya tentang sedekah, infak dan seterusnya. Akan tetapi ada sedikit daripada di hati kita titik saja itu merasa ujub, merasa takabur, maka itu akan hilang sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah yang mana ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Salah seorang laki-laki yang tinggal di padang tandus yang di sana ada sebuah kebun, dan muncul seorang laki-laki yang datang dari kota dan menuju perjalanan melalui kebun perkebunan kurma itu. Satu-satunya kebun yang ada di padang tandus tersebut. Tatkala seorang laki-laki ini berjalan, ya, sesampainya di tengah-tengah dia mendengarkan suara di atas langit, "Siramlah kebunnya fulan." Lalu seketika beberapa menit dia berjalan ke depan, turun hujan dengan derasnya memuncul membasahi padang tandus di mana di sana ada batu hitam-hitam. Seketika itu dia langsung berjalan ke depan, dia menemukan sebuah kebun yang di mana seorang laki-laki di dalamnya. Lalu dia bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah kamu?" Ya, aku adalah, katanya yang ditanya itu laki-laki, "Namamu siapa?" "Aku adalah fulan." Ini kata laki-laki tadi yang disebut di atas langit namanya fulan. Ya, dia sedang memakan, katanya, lalu menyiramkan ke pohon-pohon kurma dan pohon-pohon yang lain yang dia tanam. Lalu dia bertanya, "Wahai fulan, aku mendengarkan suara di langit, siramlah kebun si fulan." Lalu beberapa menit kemudian berlalu, aku menemukan hujan itu turun dan mengairi daripada kebunmu ini. Lalu bisa kamu menyiram dari kebun. Amalan apa yang kamu kerjakan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan daripada kebunmu ini, diturun hujan dan diberi kesuburan. Maka si bulan ini mengingat, oh iya, sepertiga daripada hasil kebunku ini aku sedekahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Lalu sepertiganya aku bawa pulang untuk makan sebagai kewajibanku sebagai kepala rumah tangga kepada anak dan istriku. Lalu sepertiganya aku kembalikan lagi ke kebunku. Maka ini menjadi amalan yang luar biasa. Dan kalau dia ikhlas, ya lillahi ta'ala, ini sepertiga adalah hak daripada orang yang memang mempunyai hak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan. Begitu juga tatkala dia mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki. Maka kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ya jangan khawatir dengan rezeki yang dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerja itu atau tawakal karena kita bekerja, kita yakin karena kalau tidak bekerja kita tidak akan mendapatkan rezeki dan seterusnya. Tawakal kepada pekerjaan itu adalah sesuatu yang salah. Ya, karena dia adalah bekerja itu adalah kewajiban dan ibadah, dan itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki. Ya, dan itu merupakan ibadah bagi dirinya dan untuk keluarganya. Sedangkan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala dan cara dia sudah bertawakal dengan usaha. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala dari momentum ini, dari dua kisah dari seorang ulama dan salah satu kisah yang mana bisa kita menjadikan di bawah pelajaran bahwa setiap amalan, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, bahwa itu berdasarkan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho, maka itu akan menjadi buah yang sangat luar biasa, akan menjadi keberkahan bagi dirinya, bagi keluarganya, anaknya dan keturunannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dari setiap ukuran keringat kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan dinilai menjadi pahala yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sebagai kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang
suami yang mana mempunyai kewajiban dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghidupan yang layak bagi istri dan anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah keberkahan kepada kita semua, berikan kita keturunan anak yang saleh dan salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari amalan puasa kita di 9 hari yang lalu, dan begitu juga mengingatkan menyampaikan kita sampai menyelesaikan Ramadan di tahun ini, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya memohon maaf apabila ada sikap tingkah laku perkataan yang kurang berkenan dari jamaah masalah jihad, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Kiranya memohon maaf dan mohon dimaafkan apabila tidak berkenan, karena ini malam terakhir jadwal saya di sini ya, karena udah 1 pekan juga ya di sini. Ya saya duluan dan isi 1 pekan di sini, jadi dari 6 hari yang lalu ya, dari 6 hari yang lalu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi catatan amal yang tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kebalasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.